Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat asyhadakumullah. Kita lanjutkan membaca surah Al-Baqarah ayat 177. Surah Al-Baqarah 177. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Laisal birra Antuwallu kalian menghadapkan wujuhakum wajah-wajah kalian qibala ke arah
al-masyriqi timur, wal maghribi dan barat, walakinna akan tetapi, al-birra kebaikan itu, man amana billah orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir, wal malaikati dan para malaikat, wal kitabi dan kitab, wan nabiyina dan para nabi, wa ata dan memberikan, al mala harta, ala hubbihi atas cintanya, zawil qurba kepada kerabat, wal yatama dan anak-anak yatim, wal masakina dan orang-orang miskin, wa benas sabil dan orang yang dalam perjalanan, wasailina dan orang-orang yang meminta, wa firriqabi dan para budak, wa aqamas salata dan dia mendirikan salat, wa ataz zakata dan menunaikan zakat, wal mufuna dan memenuhi bi ahdihim janji mereka, idza ahadu apabila mereka berjanji, was-sabirina dan sabar, fil ba'sa'i dalam kesulitan, wad-dharra'i dan kepedihan, wahina dan ketika, al-ba'si berhadapan dengan musuh, ulaikal ladina mereka itulah orang-orang yang sadaqu benar, wa ulaika dan mereka itu humul muttaquna orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sholat di Makkah menghadap ke Baitul Maqdis, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka ada kerinduan Rasulullah ini berkiblat menuju ke Ka'bah atau Masjidil Haram. Sehingga ketika berada di sebuah masjid, yang hari ini masjid itu disebut dengan Masjid Qiblatain atau masjid yang memiliki dua kiblat. Salatlah Rasulullah, ada riwayat yang menyebutkan salat asar. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat menghadap ke Baitul Maqdis, di tengah-tengah salat itu muncul perintah, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, hadapkanlah wajahmu menuju ke Masjidil Haram. Sehingga kemudian di dalam salat itu yang pada awalnya menghadap ke arah Baitul Maqdis, kemudian Rasulullah bergeser menghadapkan wajahnya ke Masjidil Haram. Jadi al-masyriq itu menghadap ke Baitul Maqdis, al-maghrib itu menghadap ke Masjidil Haram. Sehingga masjid itu disebut dengan Masjid Qiblatain karena di dalam satu sholat Rasulullah berkiblat kepada dua kiblat. Sehingga besok Bapak Ibu berangkat ke kota Madinah, cobalah untuk berkunjung ke Masjid Qiblatain untuk mengingat bahwa di tempat itulah Rasulullah SAW di dalam sholatnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sholat menghadap ke Masjidil Haram. Nah, rupanya Rasulullah merubah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu menjadi isu yang empuk bagi orang-orang Yahudi untuk melemahkan dakwahnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi mereka memfitnah Rasulullah bahwa Rasulullah itu tidak istiqomah, pelin-pelan. Kalau hari ini dirubah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, isu yang dikembangkan oleh orang Yahudi, maka tidak lama lagi Muhammad itu akan kembali kepada agama nenek moyang. Sehingga ini sempat menggoyahkan hati para sahabat.
terkait dengan kebenaran Islam ini. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Karena fitnah ini begitu keras sehingga Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat juga bertanya kepada Rasulullah, lalu Allah kemudian memberikan jawaban. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bahwa yang disebut dengan kebaikan itu bukan soal sholat menghadap ke arah timur ataupun ke arah barat, tetapi yang disebut dengan kebaikan itu adalah kira-kira seperti ini. Sehingga bukan persoalan arahnya. Jadi persoalan arah itu bagian dari syiar untuk menyatukan gerakan seluruh kaum muslimin. Tetapi yang kita sembah itu adalah Allah, bukan Ka'bah. Ka'bah itu syiar, cara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatukan kiblatnya. Itu namanya syariat. Syariat itu artinya cara untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah sholat. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Salah satunya dengan cara berzikir, ala bidzikrillahi tatsma'innul qulub. Syariat ini mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah sholat, salah satunya adalah zikir, salah satunya adalah membaca Al-Qur'anul Karim, dan seterusnya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di dalam ayat ini. Sehingga jangan terjebak pada persoalan arah, tetapi masuklah kepada substansi. Kenapa Allah memerintahkan kita ini untuk berkiblat kepada Masjidil Haram? Jadi berkiblatnya kaum muslimin kepada Masjidil Haram bukan persoalan arah ke barat atau ke timur, ke utara atau selatan, tetapi semata-mata karena ini perintah, bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika Allah kasih perintah kepada penduduk surga untuk memberi hormat kepada Adam, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Apa jawabannya iblis? Saya tidak mungkin menyembah kepada Adam, karena tauhidku hanya menyembah kepada Allah. Kan logikanya benar. Tetapi iblis lupa bahwa dia memberi hormat kepada Adam itu adalah perintahnya Allah. Sehingga ketika iblis tidak mau memberikan hormat kepada Nabiullah Adam alaihi salam, berarti dia telah melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab itulah kemudian Allah memvonis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu enggan mengikuti perintahnya Allah, dia sudah menjadi orang yang sombong, maka dia divonis menjadi orang yang kafir. Sehingga ketika Allah perintahkan menghadap ke Masjidil Haram, maka ketika orang sholat menghadap ke Masjidil Haram, itu karena perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghadap ke Masjidil Haram. Dan sudah kita jelaskan bagaimana caranya sholat. Ada namanya jihatul Ka'bah dan ada namanya ainul Ka'bah. Kalau ada di Masjidil Haram, di sekitar Masjidil Haram, maka menghadapnya namanya ainul kiblat. Jelas Ka'bah posisinya itu terlihat oleh kita, dan jelas kita ini satu garis dengan Ka'bah. Itu namanya ainul kiblat. Tapi kalau kita posisinya di luar Masjidil Haram, jauh dari Masjidil Haram, seperti kita di Indonesia ini, maka jihatal Ka'bah, menghadaplah ke arah di mana kiblat itu berada. Nah, karena kiblat itu berada di sebelah barat, maka kita sholat menghadap ke barat. Nah, itu penjelasannya. Sehingga kalau suatu saat bapak-bapak, ibu guru PAI ngasih soal kepada anak SD, kalau sholat menghadap ke, ada mereka menjawab kiblat, ya bener. Ka'bah, ya bener. Kalau dijawabnya arah barat, bener apa enggak? Ya bener. Jihatan Ka'bah. Lalu mana yang disebut
disebut dengan Masjidil Haram, ada yang berpendapat Masjidil Haram itu ya Ka'bah yang di 4 itu. Tapi ada yang mengatakan Masjidil Haram itu ya bangunan yang mengelilingi Ka'bah. Tapi ada juga yang berpendapat yang disebut dengan Masjidil Haram itu biharmil haram, biharmil Makkah. Semua tanah haram al-Makkah al-Mukarramah itu adalah Masjidil Haram. Sehingga yang berkeyakinan dengan pendapat yang ketiga ini, ada jamaah haji, jamaah umroh kalau sholat itu cukup dia di hotel karena sudah menganggap ini Masjidil Haram. Kalau jenengan dia pasti merasa nggak marem kalau nggak masuk ke, nah monggo, saya kira kembali kepada pendapatnya masing-masing. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mohon maaf jangan sampai kita ini bertengkar gara-gara urusan kiblat. Ya, karena yang inti dari kiblat itu bukan arahnya, tetapi adalah menghadap ke kiblat itu karena di situ ada iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya merasakan betul ketika dulu tinggal di Masjid Baitur Rahman, yang sholat subuh menganut ainul kiblah, pokoknya karpetnya harus persis. Nah karena kebetulan bangunan masjid itu menurut beliau itu tidak presisi dengan Ka'bah, sehingga karpetnya harus dimiringkan. Nah sementara yang imam sholat maghrib itu jihadul kiblah, jihad, sepenting sholatnya menghadap ke barat, tidak harus dimiring-miringkan. Lah ya, saya jadi marbot kalau sudah dimiringkan oleh imam sholat maghrib, subuh saya diketok dipanggil, Mas Kadar sini, ini karpetnya kok lurus dengan tembok lagi, ayo ganti. Disuruh miring Pak, dimarahi saya. Nanti giliran imam maghrib yang datang saya dipanggil lagi, Mas Kadar kok dimiringkan, udah ini diluruskan tembok. Coba bayangkan Pak, yang jadi korban siapa? Tiap hari itu subuh dan maghrib, sampai ibu-ibu mendekat kepada saya, Mas Kadar sing sabar. Kok ibu-ibu sabar? Karena ya itu ada dua madhab di antara dua imam sholat apa namanya subuh dan imam sholat maghrib. Itu masih mending Pak. Saya di Klaten itu lebih parah lagi antara madhab yang pakai kunut dan yang nggak pakai kunut. Generasi tuanya pakai kunut, generasi mudanya nggak pakai kunut. Itu akhirnya sholatnya dan jadi dua Pak subuhnya itu. Sing anak muda di lantai 2, sing tua di lantai 1. Bener? Karena anak muda kalah Pak. Yang datang duluan ke masjid itu yang sepuh-sepuh. Berarti mereka sing adat, mereka yang menguasai perimaman di bawah. Sehingga yang anak muda juga mendirikan sholat berjamaah sholat subuh di lantai 2. Sing di bawah amin, di atas lebih kencang lagi aminnya. Kan tidak elok toh seperti itu toh. Dan akhirnya didamaikan. Akhirnya dipergilirkan antara imam yang menganut apa? Kunut dan yang satunya tidak pakai kunut. Diminta untuk legowo. Tidak elok di masjid kok ada dua. Padahal Rasulullah pernah bersabda, kalau di dalam masjid ada dua imam, maka hendaklah yang satunya itu disingkirkan. Nah, kira-kira seperti itu. Karena imam itu seperti presiden Pak. Tidak mungkin di negara itu ada matahari kembar. Benar apa enggak? Ya matahari harus satu. Kalau mataharinya kembar nanti bisa cekcok. Maka imam itu harus ada satu. Tidak perlu ada dua sholat berjamaah. Nah itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi ditegaskan oleh Allah, jangan kalian berkonflik urusan menghadap ke kiblat ini. Sampai hari ini pun kadang-kadang ada orang berkonflik dengan persoalan ini. Santri saya bertanya, Ustadz, kenapa di Masjid As-Salam itu ada dua model sholat? Ada yang sholat lurus, ada yang sholat menceng ke kanan. Saya nggak tahu, ya tanya sama yang menceng, kata saya. Lalu saya letakkan hukumnya, kalau kita jauh dari Masjidil Haram, itu adalah jihatan kiblat, menghadap ke arah di mana posisi kiblat itu berada.
Sehingga sepanjang yang lurus menghadap ke barat, yang menceng menghadap ke barat, ya dua-duanya benar. Nah, kan kira-kira begitu Pak. Yang penting jangan menghadap ke utara atau ke selatan. Nah itu yang nggak boleh. Daripada saya nanti berpolemik urusan nanti apa mau lah macam-macam lah pembahasan. Walakin albirra, tetapi yang disebut dengan kebaikan di mata agama yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam kehidupan dunia, baik di dalam kehidupan akhirat, itu adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Dia meyakini bahwa la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali adalah Allah. Ya sholat itu. Sehingga tidak usah pakai api, tidak usah pakai batu, tidak usah pakai pohon sebagai perantara, tidak usah pakai jenazah untuk perantara, tidak usah pakai kuburan untuk jadi perantara. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ini sholat ya wes langsung sholat. Kita mi'raj dengan Allah, bertemu dengan Allah, rasakan Allah hadir dalam kehidupan kita di dalam takbir sampai tahiyat kita. Maka disunnahkan kita itu kalau sholat mengerti arti dari bacaan yang kita baca, sehingga yang kita baca karena kita mengerti, kita bisa menghayatinya dan bisa kita hubungkan dengan persoalan hidup yang sedang kita hadapi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Misalnya seperti itu. Lalu baca ayatnya, qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang esa. Allahus somad, Allah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, yang tidak beranak dan tidak juga diperanakkan. Jadi faham. Man amana billah, maka la razzaqa illallah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Wal yaumil akhiri, dan hari akhir. Hari akhir itu ada dua. Satu hari akhir kecil namanya kematian, dan hari akhir besar hancurnya seluruh alam semesta. Sehingga Rasulullah mengatakan, al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal mauti. Mukmin yang cerdas itu mukmin yang mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya dan mempersiapkan kalau terjadi hari akhir, yaitu kiamat tadi. Jadi diingat, kalau nanti terjadi kiamat kita sedang apa? Kalau tiba-tiba kita meninggal dunia, apa yang mau kita bawa? Sebagai sanggup untuk memastikan di alam kubur kita tidak kesepian, di alam kubur kita tidak merasa sempit, di alam kubur kita tidak merasa gelap. Karena yang akan menemani di alam kubur itu adalah amal kebaikan. Udah berapa sodakohnya? Baik sodakoh dalam bentuk harta, sodakoh dalam bentuk pertolongan, sodakoh dalam bentuk senyuman, sodakoh dalam bentuk bantuan fisik. Sudah berapa kita ini beramal soleh? Karena itulah yang menjadi sangu untuk menemani ketika kita nanti masuk ke kuburan. Istri jenengan sing nangis-nangis jenengan meninggal Pak. Orang mungkin masuk ke kuburan, wong nunggu di atas kuburan aja paling lama mau berapa Bu? Paling 1 jam wis selesai Pak. Habis itu pulang. Setelah pulangnya pun pakai mobil milik jenengan, rumahnya ya rumah jenengan. Nanti kalau sudah pulang, mereka wis mulai mandi pakai minyak harum, mulai pergi ke salon, udah mulai tampil cantik kembali. Untuk apa? Sosok kadang-kadang ada yang cari suami baru, padahal yang dipakai untuk cari suami baru itu mobilnya siapa? Mobilnya yang sudah meninggal, ya dong? Sehingga jenengan tidak usah mengandalkan itu, mengandalkan amal soleh.
ketika nanti meninggal dunia, mudah-mudahan duduknya kita di majelis taklim ini justru yang menerangi kita di alam kubur kita. Berapa debu yang menempel, berapa air yang membasahi kulit kita, berapa baju yang kita pakai, semua itu nanti akan bersaksi menjadi makhluk yang menemani kita di alam kubur. Memang betul, baju yang jenengan pakai ini harganya berapa toh Pak? Dibandingkan dengan batik yang biasanya dibawa ke walimatul urus, kan jauh lebih mahal Pak. Bu, jenengan baju untuk walimatul urus harganya berapa? Apa ya 100.000? Orang yakin mungkin bisa 200, bisa 300. Tapi Allah tidak memandang. La yang duru ila ajsamikum, la yang duru ila suwarikum wala ajsamikum, walakin yang duru ila qulubikum. Allah enggak melihat kepada cantik dan gantengnya wajah. Allah juga tidak melihat kepada baju dan pakaian yang kalian lihat. Tetapi kalau wajah yang ganteng, yang cantik, baju terlepas tidak mahal sekalipun, dia dipakai di dalam jalur ketakwaan kepada Allah, maka dia kedudukannya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi baju manten itu tidak menyelamatkan kita. Wong ketika hadir di mantenan itu yo nyeleksi ibu-ibu yang di depan matanya kok. Maunya berpahala justru malah menyaksikan yang seharusnya tidak dia saksikan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka monggo dipersiapkan masing-masing, karena sekarang jalur sakaratul maut itu sudah tidak ada rumusnya. Tidak pakai sakit Pak. Kadang-kadang orang tidak pakai sakit langsung meninggal. Ada teman saya hanya ngeluh sakit perut, lalu minta keroan. Orang Lampung dikeroi Pak. Dikiranya habis keroan sudah sembuh, tapi terasa melilit. Dibawa ke rumah sakit, malamnya udah meninggal. Ada jamaah saya merasa boyoknya sakit, habis sholat asar, terburu-buru pulang pengen leyeh-leyeh, sebelum maghrib sudah tidak ada. Sehingga ibu-ibu yang migren-migren itu hati-hati. Ya kan? Tidak ada rumus, sehingga tidak ada alasan nunggu tua, nunggu sakit, tidak ada alasan. Sehingga kapanpun ada kesempatan beramal soleh, ayo kita beramal soleh. Sebagaimana hadis Rasulullah, la takun mithla fulanin, jangan pernah kamu seperti si fulan. Yaqumu fil laili, dia bangun di tengah malam, fataroka qiyamal laili, tapi dia meninggalkan sholat malam. Sudah dikasih oleh Allah bangun tengah malam, tapi nggak sholat malam. Sudah diberi kehidupan yang makmur di negeri Indonesia, yang beribadah tidak ada yang mengganggu seperti di Gaza. Lah kok sholatnya nggak bisa tertib? Padahal kita ini hidup di negeri yang aman. Sudah dikasih kesempatan, rumahnya dekat dengan masjid, tapi tidak berangkat ke masjid. Itu sama seperti kata Rasulullah. Wes dikasih bangun malam kok ndak sholat malam. Na'udzubillahi min dzalik, itu rusak akhlaknya. Sudah dikasih rumah dekat dengan masjid, ndak sholat berjamaah. Sudah dikasih dekat dengan masjid, ndak sholat, ndak mengikuti majelis taklim. Sudah dikasih jabatan, tapi dia tidak berbuat baik dengan jabatannya. Itu rusak akhlaknya. Karena Allah sudah kasih kesempatan untuk berbuat baik, tapi kebaikan itu ndak dia tidak diambil. Sudah dikasih oleh Allah harta kekayaan, tapi miskin pahala sedekah. Na'udzubillahi min, karena uangnya hanya disimpan banyak-banyak, miskin dia, miskin sedekah. Na'udzubillahi min, mending tidak perlu punya harta, miskin aja. Kalau miskin, sedekahnya cukup pakai subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu loh. Sudah dapat pahala sedekah. Tapi faktanya, alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu dimudahkan oleh Allah urusan rezeki. Amin. Maka manfaatkan, mumpung punya uang, bersedekahlah pakai uang yang kita punya. Mumpung. Kalau uangnya sudah hilang, wah, kalau aku seperti dulu uang banyak, aku pakai kalau. Memang orang miskin itu banyak berjanji, kalau sudah kaya dia jadi bakhil. Roh rupanya psikologi kaya dengan psikologi miskin itu berbeda. Psikologi orang miskin itu banyak
berjanji, tapi dilalah ketika jadi orang kaya itu pengennya hidup hemat, sehingga dari saking hematnya dia jadi bakhil. Karena hemat pangkal kaya. Nah, kan begitu tuh pelajaran dulu, hemat pangkal kaya. Karena pemahaman hematnya itu mendalam, lalu hemat itu betul-betul jadi filosofi hidupnya, maka akhirnya dia jadi bakhil. Na'udzubillahi min wal malaikati, dan percayalah kepada para malaikat yang ketika ada majelis taklim seperti ini, para malaikat duduk di sekitar kita. Maka tidak usah berkecil hati kalau ngaji pesertanya hanya 2 orang, tidak usah khawatir, tidak apa-apa. Karena majelis itu akan dipenuhi oleh para malaikat, karena para malaikat itu senang kalau ada majelis taklim. Selesai nanti ditutup majelis taklim ini, malaikat itu akan kembali lagi ke tugasnya masing-masing dengan membawa suara hati dari Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau mengikuti taklim seperti ini, dalam hatinya punya keretek, ya Allah, mohon Engkau mudahkan bisnis saya, ya Allah, mohon Engkau mudahkan rezeki saya, ya Allah, mohon Engkau perbaiki anak-anak keturunan saya, ya Allah, mohon Engkau pertemukan putri saya dengan laki-laki yang takwa, tampan dan tajir. Amin. Jadi keretek hati, karena malaikat itu sedang memonitoring, sedang mendengar, sedang melihat apa permintaan Bapak Ibu ketika duduk di majelis taklim. Selesai nanti majelis taklim, dia akan lapor kepada Allah. Lalu Allah mengatakan, kabulkan. Lalu kemudian disebarkan kepada para malaikat. Lalu apa? Mereka mengepakkan sayapnya untuk tiap sayap itu ke tempat orang-orang dengan permohonannya, dan permohonannya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Sehingga monggo. Wal kitabi, dan Al-Qur'anul Karim. Wan nabiyina, percaya kepada para nabi, yaitu dari Nabiullah Adam sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada orang Yahudi, ada orang Nasrani menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, bolehkah kita menjelek-jelekkan Nabi Musa? Enggak boleh. Nabi Musa nabinya Pak orang-orang Yahudi. Orang Kristen punya nabi walaupun diangkat oleh mereka menjadi Tuhan, yaitu Isa alaihissalam. Kalau kita ini Tuhannya dijelek-jelekkan oleh orang Nasrani, bolehkah kita menghina Isa? Tidak boleh, Pak. Karena syariat kita, akidah kita itu memerintahkan agar kita memuliakan para nabi, baik itu Nabi Isa maupun Nabiullah Musa alaihissalam. Maka tidak usah ikut-ikutan. Kalau kita menjelek-jelekkan Nabi Musa karena membalas perlakuan orang Yahudi, maka kita menyalahi akidah kita. Karena akidah kita memerintahkan wan nabiyina, untuk percaya kepada semua para nabi dan rasul. Wa atal mala, kalau yang pertama bergerak di bidang keyakinan, memperbaiki keyakinan biar hatinya bersih, pikirannya jernih. Lalu yang kedua, wa atal mala, sekarang aksi konkret. Wa atal mala, berikan kebaikan di dalam konsep Islam itu, tebarkanlah harta kalian kepada yang berhak untuk menerimanya. Yang pertama adalah dawil kurba. Dawil kurba itu siapa? Dawil kurba itu orang yang paling dekat dengan kita itu siapa? Ya istri jenengan, anak-anak jenengan. Afdalu dinarun li'iyalihi, afdalu sadaqati sadaqatun li'iyalihi. Sebaik-baik harta adalah harta yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya, dan sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Jadi bapak-bapak kalau dapat duit, ya kasih kepada istri. Di keluarga itu ada namanya bendahara. Siapa? Bu, boleh tidak suami jenengan ngangkat bendahara yang lain? Boleh tidak? Tidak boleh. Bendahara di keluarga itu yo istri. Kalau itu uangnya keluarga, yo serahkan kepada istri. Kalau uang perusahaan, yo ditaruh di bendahara perusahaan. Kan enak toh Pak? Bu, kira-kira
Kalau suami jenengan bekerja cari duit, duitnya udah diserahkan semua apa belum, Bu? Bu, udah diserahkan semua apa belum? Hah? Oh, nggak tahu. Yo, nanti pulang ditanya, Mas, no, dengerin Pak Ustadz. Nah, kan kira-kira begitu. Karena kalau seorang suami bekerja, man sana halalan li'afa iyalihi fahuwa fi sabilillah. Kalau suami bekerja mencari uang, uangnya dipakai untuk mencukupi kebutuhan orang tua, kebutuhan istri dan anak, maka dia dihitung sebagai orang yang berjalan di jalan Allah. Fi sabilillah, dia beribadah di jalan Allah. Tetapi man sa'a halalan mukathiran fahuwa fi sabilis syaitan. Kalau dia mencari rezeki tapi dalam rangka untuk ditumpuk-tumpuk, maka sungguh dia berjalan di atas jalannya setan. Ayo, jangan numpuk-numpuk harta. Maka didefinitifkan tiap harta yang masuk ke rumah itu untuk apa, Pak? Hah? Jenengan kerja dapat duit untuk apa? Lah kalau Raisam jawab itu namanya mukafirah, numpuk-numpuk harta. Ayo, saya duitnya banyak, siapa ini? Dan jenengan punya duit banyak untuk apa? Nah, ini untuk anak istri cocok. Masalahnya diserahkan enggak ke anak istri? Maka di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan, kalau seorang laki-laki bekerja, bagilah uang itu habis untuk 4 perkara. Yang pertama, li'iyalihi, untuk biaya operasional, kebutuhan dirinya sendiri, kebutuhan orang tua, kebutuhan istri dan anak-anak. Di situ ada makan, di situ ada minum, di situ ada biaya sekolah, di situ ada alat transportasi, di situ ada rumah. Itu yang pertama. Lalu bagian yang kedua ada litaqarrubin ilallah. Sisihkan sebagian untuk bertakarrub kepada Allah. Takarrub kepada Allah itu ya sholat. Sholat butuh biaya enggak? Sholat butuh biaya apa enggak? Jenengan main sepak bola dengan sholat bajunya sama apa beda? Berbeda. Jalan-jalan ke Cengkle dengan sholat sama apa beda bajunya? Oh, berarti kalau sholat dia butuh baju khusus, butuh ruko. Apa yang baju sholat itu gratis? Kan tidak, beli. Maka butuh alokasi untuk takarrub ilallah. Nek nanti terkumpul rodok banyak, yo berangkat umroh. Umroh kan ya takarrub. Lah kalau umroh kira-kira butuh berapa? Ya minimal 30 juta. Maka 30 juta itu tidak ujuk-ujuk langsung ada 30 juta. Ya disimpan, sebulan dapat penghasilan bagi. Oh, ini untuk biaya belanja. Oh, ini untuk takarrub ilallah. Ya disimpan untuk takarrub. Perencanaan takarrub ilallah. Berangkat umroh, berangkat haji, opo bareng istri saja, opo dengan anak-anak, itu ya ditabung. Lalu yang ketiga, lisodaqah, untuk masukin ke kota infak itu loh. Itu lisodaqah. Dan sodaqah itu menjadi pemancing rezeki itu datang ke kita. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mancing, ada yang senang mancing di sini? Siapa yang senang mancing, Pak? Kalau jenengan ke laut, pengen mendapatkan ikan raja atau ikan tenggiri yang harganya mahal itu, umpan apa yang kita pakai? Yang kita pakai itu umpan hidup. Tentu lebih mahal umpan hidup itu, tetapi bisa sepadan dengan hasil yang diperoleh. Nanti dapatnya ikan tenggiri, dijual sekilonya berapa? Oh, bisa 100.000 lebih ikan tenggiri. Kalau nggak percaya, ayo ke pulau saya. Setengah mati nunggu ikan tenggiri. Kalau ikan cakalang, oh itu tiap hari ada tempat saya. Ikan apa yang lebar-lebar, ikan kakap laut, itu tiap hari ada. Tapi kalau ikan tenggiri tidak, umpannya harus khusus. Memang mahal, tapi nanti hasilnya juga bagus. Sedekah itu yang memancing rezeki. Sebesar apa dan sebagus apa sedekah yang kita sedekahkan, sebesar itulah Allah akan mengganti rezeki
rezeki kita. Nah itu yang ketiga namanya apa? Sedekah. Nah yang keempat apa? Lihat dakhirah, dialokasikan uang itu untuk jaminan masa tua. Jangan sampai tua renta masih kerja. Maka kita sedih melihat tukang parkir sudah 70 tahun. Oh berarti dia tidak mengikuti nasihatnya Rasulullah. Di masa muda ketika dia bekerja harus dia buat alokasi yang keempat untuk apa? Tabungan masa tua. Bekerja itu mau sampai umur berapa? Rasulullah mengatakan aqdarallahu sittina sana. Kalau umurmu sudah 60 tahun wes mulai mundur teratur dari bekerja. Kecuali jenengan Prof. Sudah mundur teratur, fisiknya wes mulai menurun, mulai saatnya toto-toto. Hal-hal yang belum sempurna di masa yang lalu sempurnakan di usia 60 tahun. Ayo yang 60 tahun angkat tangan. Jadi kalau sampai 60 tahun kok enggak beres, a'dzaro, wes enggak ada toleransi kata Allah. Enggak ada toleransi. Maka tolong dipersiapkan sebelum nyampe 60 tahun, yo dialokasikan untuk tabungan untuk masa tua. Nah kalau tabungan masa tua itu dipakai boleh enggak? Boleh. Tapi jangan dipakai untuk sesuatu yang gampang hilang. Berarti apa yang tidak gampang hilang? Ya belikan tanah, bangun di atasnya kos-kosan. Kalau dibelikan saham gampang rugi enggak? Berarti tidak boleh. La yasluku wadiyan wala bahran wala yashtari yasatan. Tidak dipakai untuk bertransaksi di pinggir jurang, tidak dipakai bertransaksi di tengah laut, dan tidak dipakai untuk membeli binatang kecil yang gampang mati. Itu untuk tabungan masa tua. Sehingga ketika nanti umurnya nyampe 60 tahun, fisiknya sudah mulai menurun, dia tidak lagi ngoyo untuk bekerja, tetapi tetap berbahagia dengan model yang berbeda, menikmati hasil. 60 tahun kok saya sana. Yuk kasihan ini badan harus mulai belajar untuk diistirahatkan. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita fahami bersama-sama dan kita kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Insya Allah bahagia sepanjang hayat dan insya Allah selamat dunia sampai nanti di akhirat. Barakallahu fikum. Ada tanggapan pertanyaan? Ada? Ya, barakallahu fikum. Mungkin ini masanya masa maulid di kata Nabi. Apakah Abu Jahal dan Abu Lahab itu saudara? Mengingat kalau dalam cerita itu Abu Lahab dengan kelahiran Nabi Muhammad itu senang sekali, sehingga ada mubalik mengatakan hari Senin katanya itu siksa Abu Lahab itu dikurangi, dan Abu Lahab diabadikan dalam surat Al-Habib. Nama yang diabadikan cuma Lahab saja, tidak Abu Jahal. Barakallahu fikum. 2 bulan Aminah itu mengandung Rasulullah SAW. Ayahandanya Abdullah meninggal dunia. Dan Abdullah itu anaknya Abdul Muthalib yang paling, istilahnya itu paling lembut, paling santun, sehingga oleh saudara-saudaranya Abdullah itu disenangi karena santunnya, karena lembutnya. Walaupun 2 bulan istrinya hamil, dia meninggal dunia. Nah sehingga ketika Aminah melahirkan ternyata anak laki-laki, sehingga semuanya senang Pak, termasuk Abu Lahab. Sehingga Abu Lahab itu punya seorang pembantu perempuan yang namanya Thuwaibah, yang dia tiap hari menyiapkan makan minumnya Abu Lahab. Kan Abu Lahab ini istilahnya pembesar lah, yang semuanya dia gak kerjakan. Maka semua kebutuhannya Abu Lahab itu disiapkan oleh Thuwaibah. Tapi dari saking senangnya dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab itu kemudian menyampaikan kepada Thuwaibah, "Hei Thuwaibah, kamu tidak usah melayani saya. Kamu datang ke Aminah, terus kamu bantu untuk menggendong Muhammad kecil." Sehingga Thuwaibah itu yang musuhi pertama.
sebelum Halimatus Sa'diyah sampai usia 4 tahun. Jadi di luar bahwa kemudian Abu Lahab itu tabbat siada, celakalah tangan engkau karena mengatakan Rasulullah itu celaka. Tetapi ketika dulu Rasulullah SAW berakhir, Abu Lahab itulah orang yang pertama yang meminta kepada pembantunya itu dibebas tugaskan hanya untuk merawat Nabi Muhammad kecil. Nah, sehingga jenengan tadi ada mengatakan, walaupun saya belum pernah membaca hadisnya langsung, bahwa salah satu di antara orang kafir yang adabnya dikurangi secara berkala itu adalah adabnya Abu Lahab. Apa pertimbangannya? Karena pertimbangan itu, walaupun saya belum membaca hadisnya langsung, tapi memang saya pernah mendengar keterangan itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi begitulah kisahnya. Nah, itu materi saya nanti habis isya. Jadi kan udah bertanya, maka saya nanti mohon izin deh, karena habis isya di Karanganyar ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.